bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dengan NIM 2024 0501030004. Di sini saya akan membawakan tugas akhir saya yang dimana tugas lulus itu presentasi. Baik, di sini saya akan membahas tentang kelompok 7 yang dimana kelompok 7 itu membahas tentang joint product and by product, yaitu joint product adalah beberapa produk utama yang dihasilkan secara bersama dari satu proses produksi, sedangkan by product merupakan produk sampingan yang memiliki nilai lebih rendah. Dalam proses produksi terdapat slip of point atau titik pisah, sebagaimana batas pemisah produk, kemudian biaya bersama dialokasikan untuk menentukan HPP. Nah, nilai persediaan dan laba perusahaan. Alokasi biaya bersama dapat dilakukan dengan metode harga pasar, unit fisik, biaya satuan rata-rata, dan rata-rata tertimbang. Nah, sedangkan produk samping dicatat dengan metode tanpa alokasi, biaya bersama atau metode pembalikan atau level of cost on mode sesuai dan kebutuhan perusahaan. Baik, kita masuk di kelompok selanjutnya yang dimana kelompok 8 itu membahas just-in-time costing. Nah, JIT costing adalah sistem akuntansi biaya yang digunakan pada perusahaan yang menerapkan sistem just-in-time atau JIT untuk meminimalkan persediaan dan pemborosan dengan membebankan biaya langsung ke produk jadi pada akhir proses produksi, sehingga lebih sederhana dibandingkan sistem biaya konvensional. Nah, mekanismenya meliputi pembelian bahan baku, pencatatan biaya konferensi, pembebanan biaya berdasarkan biaya standar, hingga pencatatan harga pokok penjualan. Sistem ini diterapkan pada perusahaan dengan siklus produksi pendek, WIP rendah, produk standar, dan biaya standar yang akurat. JIT costing memiliki kelebihan berupa efisiensi administrasi, pelaporan yang lebih cepat, penyederhanaan pencatatan, tetapi juga memiliki kekurangan seperti kurangnya rincian biaya departemen, ketergantungan pada biaya standar, serta tidak cocok untuk semua jenis perusahaan. Nah, dalam akuntansi syariah, penerapan harus tetap berdasarkan prinsip amanah, jujur, transparan, dan keadilan. Baik, kita masuk di kelompok 9 yang dimana membahas tentang material controlling. Nah, material controlling adalah sistem pengendalian bahan baku untuk mengawasi, mencatat, dan mengelola bahan baku dari pengadaan hingga proses produksi agar HPP dan laporan biaya itu akurat. Tujuannya menjamin ketersediaan bahan, menekan biaya persediaan, mencegah pemborosan, meningkatkan efisiensi produksi, dan menghasilkan informasi biaya yang tepat melalui fungsi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pencatatan, dan pengawasan. Nah, metode ini digunakan meliputi MRP, EOQ, FOQ, dan JIT. Sedangkan kendala utamanya adalah pencatatan yang tidak tertib, perbedaan stok fisik, dan catatan, keterbatasan sistem informasi, kurangnya koordinasi antar bagian, serta inflasi harga bahan baku. Baik, kita masuk di kelompok 10 yang dimana membahas tentang labor controlling. Labor controlling merupakan bagian dari akuntansi biaya yang bertujuan mengendalikan penggunaan tenaga kerja agar biaya yang dikeluarkan efisien tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas hasil produksi. Ruang lingkup meliputi pengelolaan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja, menetapkan standar waktu kerja, pada lembur, waktu menganggur, dan turnover. Analisis selisih biaya, standar evaluasi produksi, dan kinerja tenaga kerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Efektivitas labor controlling mempengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, diukur melalui labor
cost controlling, produksi controlling, dan manpower planning controlling, serta menghadapi tantangan seperti rendahnya kualitas SDM, tingginya biaya tenaga kerja, lemahnya pengawasan, kurangnya manfaat teknologi, tingginya turnover, dan perubahan regulasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kompetensi karyawan, menerapkan standar kerja yang jelas, menetapkan teknologi seperti HIRS, serta melakukan pengendalian evaluasi biaya tenaga kerja secara berkala agar produktivitas meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, kita masuk di kelompok 11 yang dimana inventory overhead controlling. Nah, merupakan proses pengendalian biaya overhead pabrik, yaitu seluruh biaya produksi tidak langsung seperti biaya listrik, penyusutan, pemeliharaan mesin, bahan penolong, dan gaji tenaga kerja tidak langsung. Melakukan perencanaan penyusutan anggaran, pengelompokan biaya berdasarkan perilaku, biaya tetap, biaya variabel, dan semi variabel, maupun departemen biaya langsung dan tidak langsung, serta pembayaran biaya menggunakan biaya aktual dan tarif yang ditemukan di muka. Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah pemborosan, menentukan harga pokok produk secara akurat, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan manajemen, mengevaluasi kinerja departemen, dan meningkatkan probabilitas perusahaan. Efektivitasnya ukuran selalu melalui analisis varian yang membandingkan biaya aktual dan anggaran untuk mengatasi selisih yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan perbaikan seperti penghematan energi, pemeliharaan mesin secara berkala, dan penyusutan anggaran yang lebih tepat agar biaya produksi tetap terkendali dan proses produksi berjalan lebih efisien serta efektivitas. Kita masuk di kelompok 12, departementalisasi biaya overhead pabrik. Adalah proses pengelompokan dan pengelesikan biaya overhead ke setiap departemen agar harga pokok produksi lebih akurat, biaya terkendali, dan mendukung pengambilan keputusan. Penerapan memberikan manfaat berupa pembayaran biaya yang tepat, pengawasan evaluasi biaya yang lebih mudah, menyusun anggaran yang lebih baik, serta meningkatkan efisiensi dan probabilitas perusahaan. Departementalisasi membagi perusahaan menjadi departemen produk ke departemen jasa. Penerapan dilakukan dengan mengidentifikasi departemen, mengumpulkan dan mengalokasikan biaya overhead, mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi, menentukan tarif overhead, lalu membebankan ke produk. Metode ini memiliki kelebihan karena memfasilitasi informasi biaya yang lebih akurat, tetapi juga memiliki kelemahan berupa proses yang lebih kompleks, membutuhkan biaya administrasi dan data akurat, serta kurangnya sesuai untuk perusahaan dengan proses produksi yang sederhana. Nah, kita masuk di kelompok terakhir, yaitu kelompok 13, penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Nah, sistem biaya standar merupakan metode penetapan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead sebelum proses produksi sebagai dasar perencanaan, penyusunan anggaran, pengendalian biaya, penilaian efisiensi, evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan yang ditetapkan pada setiap unsur biaya produksi dan yang harus dievaluasi serta diperbarui secara berkala agar sesuai dengan perubahan harga, teknologi, kondisi pasar, dan kebutuhan perusahaan. Sedangkan analisis varian adalah proses pembandingkan biaya aktual dan biaya standar, melakukan analisis varian menguntungkan dan tidak menguntungkan, termasuk varian harga dan kualitas bahan baku, tarif, dan efisien kinerja, serta overhead pabrik untuk mengetahui penyebab penyimpanan, mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi operasional, evaluasi kinerja, pendukung pengambilan keputusan yang akurat, dan memperkuat pengendalian biaya tepat, pengendalian biaya kualitas, serta produk serta tujuan perusahaan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.